Halo teman-teman. Halo juga. Ngapain nih? Nggak lagi ngapa-ngapain sih, cuma lagi ngobrol-ngobrol biasa sambil ngeliat tugas biologi tentang hormon reproduksi itu loh. Kalian sudah ngertiin biologi kah? Gimana yuk? Yang hormon dalam reproduksi manusia itu loh. Kamu memang sudah? Nanya belum lah. Aku sih juga belum sih. Kan sudah. Sudah lah. Ngerti kan sih hormon reproduksi dalam manusia? Ngerti lah. Apa sih itu hormon reproduksi manusia? Hormon reproduksi adalah zat kimia yang membantu menjalankan fungsi pada sistem reproduksi. Hormon reproduksi memiliki peran penting dalam proses kerja organ seksual hingga memiliki perasa. Dalam proses kerja organ seksual hingga memiliki peranan dalam proses pembuahan. Hormon reproduksi menjadi 5 hormon, yaitu follicle stimulating hormone adalah hormon yang dikeluarkan oleh gonadotropin. FSH berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan kematangan folikel atau sel telur dalam ovarium, dan juga berpengaruh pada peningkatan hormon estrogen pada wanita. Pada pria, FSH mengatur dan memelihara proses pembentukan sperma. Hormon lutein adalah hormon dengan berkas genetik CGLHB yang dikeluarkan oleh gonadotropin. Pada wanita, hormon ini berfungsi untuk merangsang pengeluaran sel telur dari ovarium dan mempertahankan folikel sisa sel telur tersebut serta membuatnya berwarna kekuningan. Hormon estrogen adalah salah satu jenis hormon seks wanita yang diproduksi oleh ovarium. Hormon estrogen berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, menunjang kehamilan yang sehat, hingga membantu menjaga kesehatan jantung. Selain itu, hormon estrogen juga dapat memengaruhi suasana hati, memori, dan libido wanita. Progesteron merupakan hormon steroid dari golongan progestogen yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Progesteron bersama dengan estrogen dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu sebuah kelenjar endokrin yang merupakan sisa dari folikel setelah terjadinya peristiwa ovulasi. Testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utama testosteron adalah testis pada jantan dan indung telur pada betina. Walaupun sejumlah kecil hormon ini juga dihasilkan oleh zona reticularis cortex kelenjar adrenal. Hormon ini merupakan hormon seks jantan utama dan merupakan steroid anabolik. Nah, sekarang apa itu proses pubertas? Proses pubertas adalah proses perubahan atau perkembangan dari segi fisik menjadi dewasa secara seksual yang terjadi pada perempuan atau laki-laki waktunya yang berbeda. Kerennya. Nah sekarang, organ reproduksi itu apa? Organ reproduksi adalah sistem organ yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunan dengan tujuan pelestarian jenis. Sistem reproduksi manusia yang terbagi menjadi dua, yaitu pria dan wanita yang memiliki organ-organ penyusun yang berbeda. Sekarang kita ganti nanya nih, apa organ reproduksi pada laki? Skroton adalah kantong kulit yang menggantung di bawah pangkal penis. Kantong ini berisikan dua kelenjar berbentuk oval. Dua kelenjar yang berbentuk oval yaitu testis. Penis adalah organ bukan otot yang sebagian besar terbuat dari jaringan spons. Jaringan spons ini terisi darah untuk menyebabkan ereksi. Testis adalah bagian dalam organ reproduksi pria yang berfungsi sebagai tempat memproduksi dan menyimpan sperma. Terus kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Nah, giliran kita lagi yang nanya nih, apa aja sih organ reproduksi wanita? Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium diketahui sebagai tempat untuk memproduksi dan menyimpan ovum. Rahim adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kantung kemih dan rektum. Tuba Fallopi merupakan
sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam proses menstruasi dan pembuahan. Vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim serviks dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya terdapat lebih tepatnya organ ini terletak di belakang kantung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Cepat besar ya calon ovum. Kalau udah waktunya, semoga kamu bisa ketemu jodoh kamu. Kayaknya ovum udah mulai matang. Udah waktunya aku produksi estrogen. Kalian sekarang mulai pertebal dinding rahim ya. Siap. Tenonet. Halo Tak. Iya, Him. Tak, hormon estrogen udah pada kerja nih. Oke, siap. Aku kasih tahu anterior pituitari kalau gitu. Anterior pituitari, dengarkan info dari rahim. Siap, Jenderal. Hormon LH segera meluncur ke ovarium. Kamu sekarang juga ke ovarium ya. Udah waktunya ovum keluar. Siap. Udah waktunya ya? Udah waktunya kamu keluar. Makasih ya udah ngerawat aku selama ini. Iya, semoga kamu ketemu jodoh kamu ya. Kamu sekarang juga bantu hormon estrogen nebelin dinding rahim ya. Siap. Halo ovum, udah waktunya kamu ke tuba falopi. Iya, Mama. Doain semoga aku ketemu sperma ya, Ma. Amin. Aku berangkat dulu ya, Ma. Tenonet. Halo Tak. Iya, Him. Ovum lagi di tuba falopi. Terus hormon estrogen sama progesteron juga lagi banyak diproduksi. Kasih tahu anterior pituitari jangan kirim hormon FSH dulu ya. Siap. Dia udah denger kok. Semoga aja ada sperma yang datang ke sini. Nggak ada juga yang datang. Udah waktunya aku pergi. Semoga generasi selanjutnya bisa ketemu jodohnya. Setelah masa subur selesai, selama beberapa hari ke depan ovarium dan korpus luteum akan perlahan mengurangi produksi hormon estrogen dan progesteron. Dan ketika kedua hormon ini pada kadar terendahnya, maka terjadilah menstruasi. Nah, sekarang apakah kalian tahu gangguan dan kelamin atau penyakit pada organ reproduksi? Gonorrea adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditandai dengan munculnya nanah pada urin. Penyebab gonorrea adalah infeksi bakteri.
Infertilitas tidak kunjung hamil walaupun telah melakukan hubungan seks dengan jadwal yang diperhitungkan secara seksama dan tanpa alat kontrasepsi selama 1 tahun. Silfis adalah salah satu gangguan penyakit penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu Treponema pallidum. Jadi ada gangguan menstruasi, yaitu pendarahan dari rahim yang terjadi di antara periode menstruasi. Terjadi setiap beberapa minggu atau menyakitkan. Gangguan yang tidak dapat mengalami proses kehamilan yaitu kista ovarium. Secara umum tidak berbahaya, namun muncul masalah jika besar dan menimbulkan rasa nyeri. Solusinya, pil yang mengatur kelahiran dapat menekan pertumbuhan kista. Nah, untuk proses kehamilan, proses yang terjadi dari pembuahan dari sampai kelahiran, proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu terbenam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Fistula di dalam uterus akan berimplikasi selama 7 hari. Setelah pembuahan, perkembangan embrio yang berimplikasi di endometrium 14 hari setelah pembuahan. Nah, embrio plasenta 5 minggu setelah pembuahan, terus fetus atau janin di 10 minggu setelah pembuahan, dan fetus panjangnya 45 cm sampai 8 bulan setelah pembuahan. Sudah sana kerja lagi, nanti ada pensiun loh. Alah, ayo nanti kita kerjaan yuk. Ayo yuk. Oh, juga ada ginjal Iya nih, keluarga berencana. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan keluarga berencana atau KBB? Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara membatasi kelahiran yang dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara membatasi kelahiran yang dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penggunaan kelahiran. Itu yang bisa aku dimaksudkan dengan tadi. tidak. Yang kedua ada hormonal. Metode ini menggunakan pil, susuk, dan suntik KB. Terus habis itu mengandung bahan kimia yang dapat berpengaruh pada tubuh. Kalau digunakan dalam jangka panjang itu dapat mempengaruhi kanker payudara dan kanker serviks. Nah, yang ketiga itu ada metode pencegahan implantasi menggunakan alat yang bernama UID atau yang ketiga aja langsung. Yang ketiga metode atau metode yang ketiga yaitu menggunakan pencegahan implantasi menggunakan alat yang bernama UID atau spiral, yaitu berupa logam atau plastik bengkok yang berbentuk spiral yang dipasang oleh dokter atau bidan. Jadi untuk mencegah implantasi ovum yang telah dibuahi. Nah, terus memiliki tingkat efektif yang cukup tinggi, dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi itu kalau kayak gitu.
yaitu 3-4 hari sebelum dan 1 hari setelah ovulasi. Adapun metode sterilisasi ada dua. Yang pertama, vasektomi, merupakan pembedahan untuk memotong atau menyinak saluran sperma. Dengan cara ini, semen tetap mengandung sekresi dari kelenjar prostat dan vasikulasi seminalis, tetapi tidak mengandung sperma. Yang kedua, tubektomi merupakan cara pembedahan untuk memotong atau mengikat saluran telur sehingga ovum tidak dapat mencapai uterus dan bertemu dengan sperma. Jadi itu metode